Malaysia stop ekspor CPO atau stop ekspor kelapa sawit ke Eropa. Nah, apakah ada dampaknya bagi Indonesia? Sebelumnya kita mau bahas dulu tentang pemerintah yang fokus dengan hilirisasi CPO. Nah, jadi hilirisasi CPO adalah proses pengolahan minyak kelapa sawit menjadi produk turunan yang lebih bernilai tinggi daripada minyak mentah. Hilirisasi dapat menghasilkan berbagai macam produk seperti margarin, kemudian ada sabun, kemudian ada kosmetik, bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, proses hilirisasi ini dapat meningkatkan nilai ekonomi dari minyak kelapa sawit dan mengurangi kebergantungan pada ekspor minyak mentah. Proses hilirisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode fisik, kimia, dan biokimia. Metode fisik meliputi pemisahan minyak dengan cara pendinginan, metode kimia meliputi hidrogenasi dan esterifikasi, dan metode biokimia meliputi fermentasi dan juga enzimatik. Nah, hilirisasi CPO juga dapat digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengubah minyak kelapa sawit menjadi produk yang dapat digunakan sebagai bahan bakar ramah lingkungan, seperti biodiesel. Nah, secara umum, hilirisasi CPO adalah cara untuk meningkatkan nilai ekonomi dan minyak kelapa sawit untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak mentah. Nah, kenapa hilirisasi CPO sangat penting? Nah, karena hilirisasi CPO penting itu karena dapat meningkatkan nilai ekonomi dari minyak kelapa sawit dan mengurangi kebergantungan pada ekspor minyak mentah. Nah, yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Jadi, hilirisasi CPO dapat meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan nilai ekonomi dari minyak kelapa sawit. Kemudian yang kedua adalah memperluas pasar. Hilirisasi CPO dapat memperluas pasar untuk produk turunan minyak kelapa sawit seperti margarin, sabun, kosmetik, bahan bakar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada ekspor. Hilirisasi CPO dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak mentah dan meningkatkan nilai tambah produk domestik. Nah, kemudian yang keempat, ramah lingkungan pastinya. Hilirisasi CPO dapat digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengubah minyak kelapa sawit menjadi produk yang dapat digunakan sebagai bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel. Nah, yang kelima adalah dapat menjadi alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang keenam, dapat menjadi pembuka lapangan kerja baru. Dan yang ketujuh, dapat meningkatkan daya saing industri minyak kelapa sawit. Secara umum, hilirisasi CPO adalah cara untuk meningkatkan nilai ekonomi dari minyak kelapa sawit dan mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak mentah. Dengan hilirisasi CPO ini dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar dan meningkatkan perekonomian negara. CPO atau crude palm oil adalah minyak yang diperoleh dari daging buah kelapa sawit. Berikut ini adalah beberapa produk yang dapat dihasilkan dari CPO. Yang pertama, itu adalah biodiesel. CPO dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi biodiesel. Yang kedua adalah sabun. CPO dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi sabun mandi, sabun cuci, dan juga sabun lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kosmetik. CPO dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi kosmetik seperti lotion, krim, dan juga minyak rambut. Yang keempat adalah produk pangan. CPO dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi pangan. Ya, produk pangan seperti margarin, kemudian ada shortening dan cooking oil. Nah, yang kelima adalah produk farmasi pastinya. CPO dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi vitamin E yang digunakan dalam produk farmasi dan suplemen makanan. Yang keenam, ada produk lainnya. CPO juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi plastik, kemudian ada kertas dan juga cat. Kita bahas dulu biodiesel. Ya, CPO dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi biodiesel. Jadi CPO dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel karena memiliki kandungan yang sesuai dengan standar yang ditentukan untuk produksi biodiesel. CPO memiliki kandungan methyl ester yang cukup tinggi, yang merupakan salah satu komponen penting dalam produksi biodiesel. Selain itu, CPO juga memiliki kandungan asam lemak yang tinggi sekali, yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi biodiesel melalui proses esterifikasi. Nah, kemudian selain itu, CPO juga memiliki harga yang relatif stabil dan cukup murah, sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku untuk produksi biodiesel. CPO juga dapat dengan mudah didapatkan di negara-negara tropis seperti Indonesia dan juga Malaysia, yang merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia. Nah, produksi biodiesel dan CPO yang juga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas seperti minyak bumi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab perubahan iklim. Nah, proses pembuatan biodiesel dari CPO itu terdiri dari berbagai tahap atau beberapa tahap. Yang pertama itu adalah pengolahan CPO. Tahap ini meliputi proses pembersihan, proses pengupasan, dan pemecahan daging buah kelapa sawit menjadi
CPO. Nah, kemudian yang kedua itu adalah proses esterifikasi. Tahap ini meliputi proses reaksi kimia antara CPO dengan metanol atau etanol yang dikatalisis oleh asam lemak atau natrium hidroksida. Proses ini menghasilkan metil ester atau biodiesel dan juga gliserol. Ya, jadi yang ketiga itu adalah proses purifikasi. Tahap ini merupakan proses pemisahan metil ester dari gliserol dan impurities lainnya. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pendinginan, penyaringan, dan juga sentrifugasi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah proses standarisasi. Tahap ini merupakan proses pengendalian kualitas biodiesel untuk memenuhi standar yang sudah ditentukan. Proses ini meliputi uji kualitas seperti uji titik nyala, kemudian juga ada uji asam lemak bebas, dan juga uji kandungan air. Nah, yang kemudian kelima itulah proses pengemasan. Tahap ini meliputi proses pengemasan biodiesel ke dalam wadah yang sesuai dengan tangki, drum, dan juga botol-botol. Setelah melalui proses-proses tadi, ada 5 proses, biodiesel siap untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Nah, biodiesel ini penting karena memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah ramah lingkungan. Biodiesel dibuat dari bahan baku nabati seperti minyak jagung, minyak kelapa sawit, atau minyak biji-bijian lain yang dapat diperbaharui. Hal ini mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas seperti minyak bumi dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Nah, kemudian yang kedua adalah efisiensi bahan bakar. Biodiesel ini memiliki nilai oktan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar diesel tradisional, sehingga dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar pada mesin diesel. Yang ketiga adalah kemampuan dari campurannya. Biodiesel dapat dicampur dengan bahan bakar diesel tradisional dalam jumlah yang berbeda, sehingga meningkatkan kinerja mesin diesel dan mengurangi emisi gas buang. Kemudian yang keempat itulah ketersediaan bahan bakunya. Banyak negara menghasilkan bahan baku untuk biodiesel seperti Indonesia, Brazil, dan juga Argentina. Hal ini membuat biodiesel dapat diproduksi dengan harga yang cukup terjangkau. Kemudian yang kelima adalah kemampuan untuk digunakan di mesin diesel. Nah, biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa perlu modifikasi, sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh industri transportasi, pertanian, dan juga industri lainnya. Dengan semua keuntungan tadi, biodiesel diharapkan dapat menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan bahan bakar fosil, khususnya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Oke, dari proses pembuatan biodiesel dan keuntungan biodiesel, sekarang kita beralih ke Kementerian SDM yang menyampaikan bahwa kandungan biodiesel untuk campuran BBM jenis solar pada program B35 yang akan dimulai berjalan pada Februari tahun ini seluruhnya berasal dari fatty acid methyl ester atau kita singkat sebagai FAME atau kita baca FAME saja. Nah, FAME ini berasal dari minyak sawit. Nah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dari Konservasi Energi atau EBTKE, Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa komposisi penggunaan FAME sebagai bahan baku utama campuran B35 ini lebih tinggi daripada implementasi uji jalan B40. Nah, FAME merupakan minyak nabati turunan dari minyak sawit mentah yang mengandung asam lemak dengan kadar 61-62%. Karakteristik dari FAME itu secara fisik mirip dengan bahan bakar fosil, namun kandungannya bergantung pada minyak apa yang digunakan. FAME juga memiliki kandungan fisik yang mirip dengan diesel konvensional. Selain itu, dari minyak sawit, FAME juga bisa diproduksi dari bahan baku minyak jelantah, minyak hewan, minyak kedelai, dan minyak biji rami dan minyak bunga matahari. Nah, FAME ini mudah menghasilkan partikulat yang mampu berkontribusi terhadap adanya endapan pada injektor dan penyumbatan pada filter bahan baku. Kualitas FAME yang rendah akan menyebabkan dampak yang besar terhadap kualitas bahan bakar. Prinsipnya, semakin tinggi persentase FAME yang digunakan untuk pencampuran, maka potensi terjadinya pengendapan juga semakin tinggi. Sementara itu, HVO merupakan diesel terbarukan yang diproduksi melalui proses hidrogenasi dan hydrocracking dengan menggunakan hidrogen. Produk utama dari HVO dapat disebut sebagai green diesel atau D100 atau D100. HVO memiliki sifat kelarutan yang rendah terhadap aromatik sehingga akan meningkatkan resiko pengendapan dari FAME. HVO juga memiliki nilai setana yang lebih tinggi, lebih dari 10 sehingga akan menyebabkan mesin cepat mengalami overheat. Nah, di tahun 2023 ini, pemerintah menyiapkan total alokasi biodiesel untuk program B35 di tahun 2023 diperkirakan mencapai 13,15 juta kiloliter. Nah, langkah ini diharapkan bisa menekan impor solar dan mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Nah, jadi sangat jelas bahwa program B35 diperkirakan akan berdampak pada penurunan ekspor CPO karena pasokan akan terserap lebih banyak untuk domestik.
Nah, asal tahu saja, teman-teman ya. Jadi ada dua perusahaan sawit besar yang listing di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah AALI dan juga LSIP. Nah, bagaimana pendapat teman-teman sekalian?